Saya tidak pernah berusaha menghafalkan untuk ceramah seperti tidak. Saya cuma duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, silakan. Aku diciptakan engkau untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu. Jika ada yang hendak engkau sampaikan kepada semua hamba-hambamu yang kau cintai, yang sedang memasangkan telinganya di tempat ini ataupun di tempat lain, karuniakanlah kepada mereka ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka. Ditambah yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, yura'unan nas. Dia sholat hanya ingin dipandang baik oleh manusia lain, bukan ingin dipandang baik oleh aku, kata Allah. Dia mengabaikan aku, kata Allah. Dia lebih suka disebut soleh oleh tetangganya daripada disebut baik oleh aku. Dia tidak mencari aku. Dia hanya mencari popularitas agar dipandang terhormat di mata masyarakat. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan, tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Saf kita tidak lurus kepada Allah, mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran, harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No, itu yang namanya taubat, segala sesuatu selain Allah. Tetapi habis sholat sombong kita luar biasa. Rasanya sudah sholat, rasanya sudah menyembah Dia. Untung Allah diam dan Allah tidak pernah bersuara. Bagaimana kalau Allah mengatakan, aku tidak merasa disembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, kamu hanya menyembah ilusimu sendiri, pikiranmu sendiri. Tapi kalian itu kan sukanya membaca yang tidak dimengerti. Dan sudah membaca itu berulang-ulang, kalau nggak ngerti, sombongnya luar biasa. Merasa sudah punya pahala lah gitu. Betul nggak? Gitu. Karena nggak ngerti ya terpaksa saya terjemahkan. Sebenarnya saya tadinya nggak mau terjemahkan. Saya pikir udah ngerti kan tiap hari baca. Saking seringnya baca, sampai nggak tahu yang dibaca itu. Coba, kalau orang makan di restoran, dia sudah makan tempe 5, tahu 5, ya, sudah makan ikan 5. Ditanya, Bapak tadi makan apa saja? Pas dihitung, aduh, lupa ya. Itu artinya dia melakukan aktivitas dalam keadaan tidak sadar. Itu sebetulnya termasuk kategori mimpi. Saya cuma khawatir aja sholat kita itu mimpi, syahadat kita juga mimpi, zakat kita juga mimpi, saum kita juga mimpi, jangan-jangan haji kita juga mimpi. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Oke? Mengerti sampai sini? Lanjut dulu. Kita kupas ayat yang tadi. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah bukan kata saya, adalah mereka yang suka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Tahu menipu Allah. Dan kalau saya tanya semua yang hadir di sini, apakah kalian suka menipu Allah? Pasti jawabannya amit amit. Betul? Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Gitu. Menipu itu kan sederhana. Coba kalau penipu datang ke rumah kita, hadap-hadapan wajah dengan kita, bicaranya sesuatu yang berbeda dengan agenda di belakangnya. Betul atau tidak? Di depannya sih bicaranya baik-baik, tetapi kebaikan itu sebetulnya di belakangnya ada agenda lain. Jadi menipu itu seperti menghadap padahal tidak. Nah gitu sederhananya, supaya gampang, supaya nanti bisa membuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan kan pasti akan menyangkal. Betul nggak? Kalau satanya suka menipu Allah, amit amit. Nah sekarang pakai bukti supaya nanti pengakuannya sederhana. Jadi menipu itu apa artinya? Seperti menghadap padahal tidak. Gitu. Kan kalau kita sholat kan seperti menghadap. Betul nggak? Sajadah mencong sedikit aja langsung diluruskan. Betul nggak tidak? Takut mencong. Padahal yang harus diluruskan itu bukan sajadah. Yang diluruskan itu ingatanmu kepada Allah. Sebetulnya itu yang disebut dengan syaf. Luruskan syafnya. Syaf siapa dengan siapa? Kita selamanya nggak ngerti. Syaf itu hanya antara kita dengan teman kita di samping. Udah gitu, kadang-kadang suka lebay. Betul nggak? Rapatkan sayap sapnya, langsung kaki dirapatkan. Betul apa tidak? Sampai bersentuhan dengan teman kita.
Karena saya tanya itu, kenapa kaki harus bersentuhan? Bahaya Pak kalau nggak bersentuhan. Kenapa? Setan bisa masuk dari situ. Lah, kalau ini bersentuhan kan bolongnya di sini lebih gede. Bukannya setan tetap masuk dari sini? Itu jawaban yang lucu. Tapi kelucuan itu kan sebetulnya sudah menjadi jawaban umum. Betul nggak? Karena berbicara sab, selalu sab itu adalah antara kita dengan orang lain. Ya kan? Rapatkan, luruskan, itu nggak ngerti kita itu. Sebetulnya jamaah yang sebenarnya itu antara kita dengan dia. Karena sholat sendiri kan artinya adalah penyatuan. Sholat itu artinya merasakan kehadirannya. Karena sholat itu bukan menyembah. Kalau sholat menyembah kan bahaya. Yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Mau nyembah gimana lagi yang dia bersamamu? Bahkan mewujud menjadi napasmu. Bahkan dia tinggal di penglihatanmu. Dia tinggal di pendengaranmu. Masih kurang bukti gitu? Coba lihat orang ketika berhenti bernafas. Walaupun punya mata tidak melihat lagi. Punya telinga tidak mendengar lagi. Dicocokin makanan apapun tidak merasakan lagi. Bukankah kita merasakan semua jenis makanan? Justru karena kehadiran dia. Nggak usah jauh-jauh belajar tauhid. Itu namanya belajar kesadaran. Makanya saya mau makan saja bisa menangis. Kenapa? Apa kira makanan yang dimakan itu sesuatu yang berbeda dengan diri kita? Tidak. Karena semua yang kita makan, energinya akan menyatu dalam tubuh kita. Materinya akan menyatu jadi darah kita, daging kita, tulang kita. Makanya hormati yang kita makan itu. Sekarang di piring, tapi sebentar dia akan berubah menjadi tubuh kita. Bukankah itu adalah calon tubuh kita? Makanya mau makan itu, hargai makanan itu. Cari makanan yang bagus, yang mewah. Jangan yang haram, jangan yang jelek. Hargai tubuhmu. Tubuh ini mahal. Pemberian Allah yang luar biasa. Pantaskan dirimu. Kasih baju yang bagus. Kasih sepatu yang bagus. Buat dirimu, kasih yang terbaik. Kalau buat dirimu saja kamu memberi yang terjelek, bagaimana kamu bisa menjadi murah hati pada orang lain? Untuk diri sendiri saja pelit. Punya duit taruh di bank. Punya duit taruh di bawah bantal. Makan seadanya. Ya tubuhnya sakit. Tubuh tidak dilayani, tubuh juga tidak akan melayani kita. Belum sampai jiwa kita diantarkan pada tempatnya, tubuh ini sudah mogok, tidak layak pakai. Maka di usia muda, sang napas sudah tidak mau lagi masuk ke tubuhmu, gak layak pakai. Jantung sudah tidak berfungsi, paru-paru sudah tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Darah sudah tidak mengalir lagi, sumbatan dalam tubuh banyak. Karena apa? Makan sembarangan. Saya kalau bicara begini pengen menangis. Kenapa? Saya memperhatikan begitu banyak orang yang punya tubuh yang luar biasa ini. Dia abaikan tubuhnya. Dia terus mengejar sesuatu yang hanya dalam mimpinya sendiri. Kita kembali lagi kepada tadi. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu artinya apa? Seperti berhadapan tapi tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan. Tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Sab kita tidak lurus kepada Allah, mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran, harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No. Allah mengatakan, walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, aku akan mendapatkan aku. Jamaah yang sesungguhnya kita dengan Allah. Dan selama ini kita tidak berjamaah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang akan kita sembah. Bahkan kita tidak berusaha untuk mencarinya. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mi'raj dulu baru sholat. Jumpa dulu baru menyembah. Jumpa dulu baru bisa menyatu. Menghadapkan wajah batinnya. Lurus kepada dia. Itu sabnya tidak mencong. Kalau sudah lurus kepada dia, apa yang terjadi? Tidak ada celah antara kita dengan Allah. Makanya tidak mungkin ada setan. Setan itu apa sih? Setan itu masuknya bukan lewat kaki, bukan lewat sini. Setan itu masuk lewat pikiranmu. Setan itu masuknya di sini, di sini. Ketika sop kita tidak lurus, sop kita tidak rapat, setan masuknya di sini. Apa itu setan? Ketika sholat, kita memikirkan ini, memikirkan itu. Itu semuanya setan. Itu yang namanya taubat segala sesuatu selain Allah.
Tetapi habis sholat sombong kita luar biasa. Rasanya sudah sholat, rasanya sudah menyembah Dia. Untung Allah diam dan Allah tidak pernah bersuara. Bagaimana kalau Allah mengatakan, aku tidak merasa disembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, kamu hanya menyembah ilusimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi jangan heran kalau orang sudah melakukan aktivitas itu tidak ada dampak dalam hidup. Nggak ada dampak. Giliran marah-marah, giliran nyolot-nyolot, giliran membicarakan keburukan orang, lancar mulutnya. Tidak ada yang mencegah dari dalam. Kenapa? Kesadarannya tidak tumbuh. Sholat sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Karena sholat kita mimpi. Dilakukan dalam ketidaksadaran. Saya nggak tahu. Saya kalau ditanya oleh tim, ayah, selesainya judulnya apa? Saya kalau ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Ketika otak saya masih di beta, itu adalah otak saya, itu pikiran waras saya. Dan saya untuk memberi judul saja, saya harus masuk ke gelombang alfa. Begitu saya sudah masuk gelombang alfa, udah rileks, saya tidak punya kemelekatan, saya tidak sibuk dengan pikiran saya, judul ini muncul. Dan saya juga nggak tahu kenapa semua yang hadir hari ini harus mendengarkan ocehan saya ini. Ingat, kelihatannya saya yang sedang berbicara. Tapi setiap saya mau berbicara, menyampaikan pengalaman ini kepada semuanya, saya selalu mengkoneksikan diri saya kepada Dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Saya tidak pernah berusaha menghafalkan untuk ceramah seperti tidak. Saya cuma duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, silakan. Aku diciptakan Engkau untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasih-Mu. Jika ada yang hendak Engkau sampaikan kepada semua hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, yang sedang memasangkan telinganya di tempat ini ataupun di tempat lain, karuniakanlah kepada mereka ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka. Mengerti sekarang sop itu? Mengerti sekarang rapatkan barisan? Subhanallah. Bertahun-tahun kita sholat cuma itu saja. Udah jelas hasilnya tidak ada. Tidak mau mengembangkan diri. Apa sebetulnya pesan leluhur kita yang sebenarnya? Hadir, saya kasih tahu. Kalau barisan kita sudah rapat, tidak ada celah masuknya pikiran-pikiran buruk yang namanya setan, pikiran gelap yang namanya setan. Sholat yang semacam itu akan dibawa ke dalam kehidupan. Tidak ada celah dalam hidup kita untuk dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk. Jadi sholat itu sudah bukan lagi 5 waktu. Sholat itu sepanjang waktu. Itu yang disebut dengan walladzina hum fi sholatihim dhaimun. Itu sholat dhaim itu begitu. Makanya di masjid ini tidak ada batas suci di sana. Mungkin satu-satunya masjid yang tidak ada batas sucinya adalah masjid yang saya bangun ini. Kenapa? Saya khawatir kalau pakai batas suci, kalian cuma so suci aja di masjid, keluar dari sini melakukan tindakan yang buruk. Karena sucinya cuma di sini aja. Saya tidak batasi, karena suci itu di sini, dimanapun. Kalau kita berkesadaran, kesucian itu akan selalu melekat. Ini yang kita butuhkan sekarang, kesadaran. Apalagi yang kedua. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu kepada Allah. Menipu itu pura-pura menghadap padahal tidak. Apa wujud penipuannya? Jelas di Quran dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya itu malas. Malas itu artinya apa? Dia sholat, dia tidak sholat, tidak merasakan apa-apa, nggak ada rasa, kosong, seperti robot. Ditambah yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, yura'unan nas. Dia sholat hanya ingin dipandang baik oleh manusia lain. Bukan ingin dipandang baik oleh aku, kata Allah. Dia mengabaikan aku, kata Allah. Dia lebih suka disebut soleh oleh tetangganya daripada disebut baik oleh aku. Dia tidak mencari aku. Dia hanya mencari popularitas agar dipandang terhormat di mata masyarakat. Yura'unan nas. Yuro, ria, pameran. Ketika sholat berjamaah, bacaannya panjang, biar disebut orang lain, luar biasa. Bacaan Qur'annya fasih,
panjang, hafalannya luar biasa, biar semua orang terkagum-kagum sama dia. Ketika dia sendiri, bacanya kulhu lagi. Dia pun baca kulhu bukan karena tertarik isinya, karena sangat tertarik oleh pendeknya. Makanya menurut ilmu fikih, ria itu ada dua, ada ria nifak, ria adat. Ria nifak itu melakukan sesuatu karena perbuatan. Semua ibadah kepada Allah itu dikait-kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhanmu, dikait-kaitkan dengan keinginan-keinginanmu. Ketika bangkrut, mulai sadar, sholat. Saya yakin orang yang sholat, baru sholat ketika bangkrut, tambah bangkrut. Itu hukum fisikanya sederhana, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Kenapa? Dia sholat bukan digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh kebangkrutannya. Jadi Tuhannya apa? Tuhan dia itu bukan Allah, bangkrutnya itu. Hati-hati. Kan banyak yang mengajarkan keliru, mengajarkan agama, sok tahu. Kalau kamu banyak masalah, banyak tahajud. Berarti tahajud itu didorong oleh masalah, bukan oleh Allah. Tambah banyak masalahnya. Itu sudah terbukti. Ada yang namanya law of spiritual attraction. Nah, gaul dikit. Ada law of attraction. Itu hukum tarik menarik antara materi dengan materi. Sudah jelas. Kalau dulu waktu SMA pernah belajar namanya hukum gravitasi Newton. Bahwa setiap dua massa akan melakukan gaya aksi. Sama seperti kita ini. Kita massa nih, bumi kita massa. Antara kita dengan bumi sekarang tarik menarik. Gara-gara tarik menarik kalian bisa duduk tegak seperti itu. Bayangkan kalau tidak punya gaya gravitasi. Orang pergi ke angkasa tidak ada gaya gravitasi. Mau minum kopi saja harus menciptakan gelas anti gravitasi. Kenapa? Air kopinya lari-lari. Ibu-ibu enak. Ambil bawang, tinggal ambil. Ambil pisau, sudah ada di situ. Kenapa? Itu karena gravitasi bumi. Pernah berterima kasih pada hukum gravitasi? Tidak, gak sadar. Nah sekarang dunia sains sudah masuk bukan law lagi, bukan law of attraction, tapi law of spiritual attraction, LOSA namanya. Udah apa? Tambah S. Lebih keren lagi. Kemudian muncullah yang namanya like attracts like. Hati-hati punya utang. Begitu kata utang ada di sini, ingat, hanya akan menarik potensi-potensi utang baru. Utangmu tambah banyak. Harus diganti alam bawah sadar kita, kata utang harus dihapus. Ganti berkelimpahan. Utangnya lunas, saldo kita nambah. Sayang sekali ya. Ilmu yang agung ini justru yang mengamalkan orang lain. Padahal Allah sudah bersabda, ya Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, aku bergantung sangkaan hambaku. Jadi penentu takdir kita itu adalah pikiran kita sendiri sebetulnya. Subhanallah. Ilmu yang agung ini tidak kita terapkan. Akibatnya apa? Hidup kita begitu banyak keterbatasan. Terbatas uang, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Semua yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengakses yang tanpa batas. Dua, ria. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah selama sholatnya, kecuali sangat sedikit sekali. Yang sedikit saja ingatnya sama Allah, disebut menipu Allah. Apalagi dari Allahu Akbar sampai salam, gak ingat sama sekali. Karena tidak tahu dan kenal kepada yang disembahnya. Mau tetap sombong seperti itu? Mau tetap mengagung-agungkan diri sebagai orang yang paling segalanya, lalu menyalahkan pihak lain? Kenapa ini terjadi? Karena kita melakukannya tanpa kesadaran. Semua yang dilakukan tanpa kesadaran. Apa tadi? Mimpi, ilusi, bukan kenyataan. Tahu caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Tahu caranya? Bangun tidur. Gitu aja. Kalau itu gitu aja mikir. Supaya mimpi segera jadi kenyataan ya sederhana. Bangun tidur. Kalau tidak mau disebut mimpi sholatnya, ya sekarang bangunkan kesadaran kita. Kiamatkan diri kita. Gak perlu kita memikirkan kiamat hancurnya alam semesta. Belum tentu kebagian. Sekarang kiamatkan aja diri kita. Kiam itu artinya bangkit. Tentukan hari kebangkitannya kapan. Tentukan sekarang. Saya mau bangkit. Saya mau belajar. Saya cari orang yang benar-benar tahu. Awas. Banyak orang yang pura-pura tahu. Kalau dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Dia beritahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Pusing kan? Makanya begitu kita sadar
Oh, ternyata saya tidak tahu. Sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Revolusi spiritual hanya akan terjadi. Orang yang bisa ditolong itu hanya orang-orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang-orang yang sok tahu, berlagak tahu, padahal tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia bungkus dengan berbagai macam atribut. Dia dandangi tubuhnya macam-macam. Banyak bungkusnya. Gak puas tasbihnya segede-gede kelereng, pakai yang segede-gede gini tasbih. Tasbih itu sudah jadi benda. Sudah jadi alat penghitung. Luar biasa ya. Allah aja nyebut-nyebut nama kita tanpa batas. Kita nyebut nama Allah aja harus pakai batas. Makanya terbatas terus. Allah cinta kasihnya kepada kita tanpa batas. Kita untuk Allah selalu berbatas. Betul apa tidak? Mengucapkan subhanallah itu bagus. Tetapi mengucapkan saja tidak cukup. Buat apa kita bilang subhanallah tiga-tiga setiap sholat? Kalau itu tidak diiringi dengan tindakan dalam kehidupan kita. Mau ambil punya orang, subhanallah. Pernah gitu? Subhanallah ketika habis sholatnya aja. Subhanallah, subhanallah. Begitu ada yang menarik, walaupun punya orang, ambil juga. Udah nggak laku subhanallah di situ. Begitu orang lain tidak tahu dan dia bisa ngutil uang di kantor, karena nggak ada yang lihat, yang tahu cuma dia. Nggak ada subhanallah. Coba subhanallah itu mulai diterapkan. Mau ngomongin orang, subhanallah. Takut jiwanya kotor, betul nggak? Allah tuh nggak perlu disucikan olehmu. Justru kamu ambil sifat sucinya Allah. Tahu kesucian Allah? Allah tuh sucinya maha. Saking mahanya Allah itu tidak pernah terganggu oleh kotoran apapun. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Itu. Dia itu bagai air yang jernih dalam bekas yang berdebu. Sekotor apapun tubuh kita, dia tetap aja maha suci. Itu. Belajar dari kemahasuciannya Allah. Tidak ternoda. Kalian tuh gampang sekali ternoda. Wajah-wajahnya kayak gini. Baperan. Baca subhanallahnya sudah lancar. Tetapi kotor. Kenapa? Subhanallah cuma di atas mulut. Tidak ditarik dalam kesadaran. Mau bicarakan orang. Buruk sangka sama suami. Subhanallah. Gitu nggak kalian? Enggak. Karena pahalanya nanti. Padahal pahala itu sekarang. Mau dapat pahala sekarang? Nih saya kasih tahu. Begitu baca subhanallah dengan kesadaran. Mau mengucapkan sesuatu yang buruk. Mau marah sama anak. Subhanallah. Pahalanya langsung. Dapat saat itu juga. Nyata. Kenapa? Anak menjadi dekat dengan kita, ibunya. Betul gak? Kalian itu lebih suka cari yang gak nyata, yang hayalan, yang ilusi. Karena terlalu banyak mimpi. Lucunya, mimpinya kelamaan. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi, sekali lagi, segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran adalah mimpi. Tidak nyata alias ilusi. Maaf ya. Saya baca subhanallah itu gak sebanyak kalian. Tetapi saya melakukan subhanallah sepanjang waktu. Ada kejadian yang tidak mengenakan saya. Saya langsung bilang subhanallah. Pasti ada pesannya. Tuhan, ajarkan saya bisa menangkap pesannya apa. Saya hilang mobil, subhanallah. Dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik-balik. Pesannya apa? Pesannya kata Allah, kamu ketika punya mobil jadi susah. Mikirin mobil terus. Kegesrek sedikit, kamu gak bisa tidur. Makanya aku ambil, kata Allah. Subhanallah. Jadi siapa yang perlu disucikan? Allah atau diri kita? Diri. Makanya, garam 1 sendok. Masukkan pada air 1 gelas. Asin. Kenapa? Karena sempit ruang. Tapi garam 1 sendok, lepaskan di danau. Sama-sama menerima 1 sendok, tapi tidak berubah. Itu namanya maha, itu begitu. Tidak terganggu. Kalian tuh bilang maha aja sampai sekarang gak ngerti. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat,
kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Gak apa-apa, dihina juga. Tidak ternoda. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau menyampaikan mimpi pada kalian. Saya menyampaikan yang nyata-nyata saja. Saya tidak mau menjanjikan kehidupan nanti, karena saya belum ke sana. Saya hanya bisa menjanjikan kehidupan di sini, saat ini, sekarang, yang bisa dirasakan langsung. Karena saya tidak boleh menipu orang lain. Karena menipu orang lain berarti menipu diri saya sendiri. Lucu ya, banyak yang menjanjikan ini itu nanti, dia juga belum ke sana. Tapi percaya kalian. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Mau hayalan, mau nyata? Bohong. Bagus gak suara saya? Tunggu rekamannya. Nggak selesai satu slide, baru judul. Jadi kuburan yang dimaksud adalah tempat di mana tubuh yang tak berdaya dibaringkan. Di situ semua mimpi terkubur. Kenapa mimpinya dibawa ke kuburan? Satu, tidurmu terlalu panjang. Sejak lahir sampai mati gak sadar-sadar. Makanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mati meninggalkan utang. Janganlah kamu mati meninggalkan utang. Utang yang dimaksud oleh kita ke BRI, ke BCA, itu no. Apa utang itu? Utang besar manusia dalam hidup ini adalah gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya. Itu utang. Dan utang itu yang harus dilunasi duluan. Utang itu harus dibayar duluan. Nih saya kasih tahu. Begitu hari ini kita lunasi utang kita, awas. Kenapa disebut utang? Saya kasih tahu penjelasannya. Waktu kita setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh kita, kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Apa yang pernah kita saksikan saat itu? Sekarang kita sudah lupa. Makanya lupa itu jadi utang. Makanya harus ingat kembali. Begitu yang lupa ingat kembali itu namanya tobat. Tobat itu bukan minta ampun hadirin. Ya, karena ngikut-ngikut orang jadinya gitu aja kita. Tobat minta ampun. Tobat itu bahasa Arab berkata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itunya balik tobat itu. Nih HP saya adanya di situ. Saya pindahkan ke sini. Balikin ke sini itu namanya tobat. Asalnya kita kenal pada dia jadi nggak kenal, kenali lagi dia. Itu namanya tobat. Makanya begitu kita balik kepada dia, apa kata dia? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Keterbukaan yang amat nyata. Terbukanya apa? Terbuka mata kalbu kita. Terbuka mata jiwa kita. Yang asalnya tertutup, tidak tahu pada dia. Tahu lagi di kehidupan yang sekarang ini. Karena siapa yang tidak berjumpa dengan dia di kehidupan yang sekarang, tidak akan berjumpa di akhirat. Wa adallu sabila, bahkan jalannya lebih sesat. Itu Quran, surat Al-Isra 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Begitu kata Allah. Siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Lanjut. Serius sekali ngajinya. Ketawa dong. Ya, biar ada endorfinnya. Ya, kalau ngaji terus serius itu sesat pengajian. Lanjut? Oke. Baik, kalau lanjut. Jadi sudah mengerti judul yang tadi? Oke.
Mimpi bukanlah kenyataan. Setuju? Ulangi. Mimpi bukanlah kenyataan. Kalian mimpi makan di restoran, gak nyata. Kalian mimpi ada yang ngasih uang banyak, begitu bangun, buka dompet, tetap hepeng. Makanya jika mimpi ingin segera menjadi kenyataan, apa kata saya? Bangun tidur, segera bangkit, kiamatkan diri, segera sadar. Lakukan semuanya dalam kesadaran. Kalian mengunyah nasi dengan kesadaran. Sadar kalau kalian diberi lidah. Sadar diberi mulut. Sadar diberi gigi. Sadar diberi nafas. Sadar bahwa semua rasa itu kita rasakan karena kehadiran Dia dalam diri kita. Lagi mengunyah itu bisa keluar air mata. Itu namanya nyata. Selama ini kita makan pun dalam ilusi, dalam ketidaksadaran. Betul? Betul apa tidak? Aduh, maaf ya. Saya tuh kalau ketemu para jamaah di pelatihan apa saja, saya perhatikan cara makannya, saya perhatikan cara minumnya. Aduh, saya pengen menangis. Kalau saya mau makan aja, ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan pada kami. Manunggalkan rezekinya tubuh kami, sehat, kuat, sempurna. Saya ingat orang-orang yang menghadirkan makanan itu. Saya doakan untuk semua orang yang telah menghadirkan makanan ini kepada kami, yang nanam, yang mikul, yang masak. Saya doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, tanpa mereka makanan tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanya makanan itu jadinya di tubuh ini bahagia. Kalian habis makan mencret, gak bahagia tuh makanan masuk tubuhmu itu. Saya gak pernah mencret. Sampai, mohon maaf, buang air besar pun saya kontrol. Ya, gak boleh terlalu keras, tidak boleh juga mencret. Harus lembut. Begitu, pluk, harus tenggelam. Harus tenggelam, gak boleh ngapung. Kalau ngapung berarti minyak terlalu banyak. Ya saya perhatikan. Karena itu semua kita bisa buang air besar itu isyarat loh. Dan buang air besar dengan kesadaran itu bukan najis. Justru kita berterima kasih. Bagaimana tubuh bisa mengeluarkan kotoran itu? Bukankah karena ada nafas? Sadar nggak kalian itu? Aduh, makan nggak sadar, pup nggak sadar, pipis nggak sadar. Sholat apa lagi? Sombongnya luar biasa ya. Wih, kalau udah sholat, awas kamu ya, nggak sholat. Wah, kayak yang beres aja. Makanya ada pepatah Sunda ini, pepatah Sunda sering saya ulang-ulang. Kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahasa Indonesianya harus bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Maksudnya bukan tidur itu. Kalau membangunkan orang yang tertidur itu gampang lah, pakai gayung aja. Betul nggak? Tetapi membangunkan orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, sibuk setiap hari tapi nggak sadar, ini yang susah nangkepnya. Makanya saya coba ya. Sebetulnya saya tuh tidak mau bicara begini. Cuman karena guru-guru saya mengatakan, mana yang terek cicing wae? Cing atuh ngomong. Saya dari dulu tuh nggak mau ngomong. Makanya saya baru masuk YouTube itu bulan Juli tahun 2020, saya masih ingat itu. Itu pun karena dipaksa oleh guru-guru saya. Ngomong atuh tong cicing wae. Aduh, bicara itu kan sebenarnya ada risikonya. Tapi nggak bicara juga tambah berisiko. Ya udah. Saya ambil risiko yang paling kecil, bicara. Karena kalau tidak berbicara, kemudian kita punya kesadaran dan tidak dibagikan kepada orang lain, maka kita juga jadi menzalimi orang lain, sekaligus menzalimi diri sendiri. Tapi ilmu itu, kata Rasul, tidak boleh dibagikan kepada mereka yang tidak butuh. Tapi tidak boleh ditahan dari mereka yang butuh. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Bayangkan di posisi saya. Saya khawatir saya menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Makanya saya selalu doa, ya Allah, semoga yang dengarkan kajian-kajian saya hanya mereka yang butuh, supaya saya nggak zalim. Maaf ya, yang tidak butuh, jangan dengarkan saya. Apalagi menghujat ini, menghujat itu, aduh subhanallah, suka kasihan saya.
Karena orang yang sedikit ilmunya itu begitu, ya. Itu menderita penyakit kulit namanya itu. Alergian. Alergi itu kan gini ya, gatal. Orang lain bicara beda dengan dirinya, gatal. Nah kalau gatalnya cuma di sini, kalau gatal sudah ke sini kan bahaya. Betul nggak? Mengomentari orang lain yang sesuatu yang dia tidak mengalaminya sendiri. Kan berbahaya. Oke. Mau ngahudangkeun kanu sare? Mau membangunkan yang tertidur? Gimana caranya? Gimana caranya? Apa? Bukan. Kalian tidak akan bisa membangunkan orang lain sepanjang kalian belum bangun. Sederhana takol. Jadi sebelum kita membangun orang lain, atau udang lela aja. Mana kerek-kene kan udangkeun batur kumaha. Masih dihiasi dengan ilusi dan mimpi-mimpi. Bagaimana membangunkan orang lain? Paling juga ngajak tidur. Ini hati-hati ya kalau bicara. Saya khawatir banyak orang yang sedang bermimpi, kemudian cerita mimpi pada orang lain, lalu orang lain menjadi ikut mimpi dengan dia. Itu kenyataan hari ini seperti itu. Kalau dikasih yang benar, yang nyata, menolak. Tapi dikasih ilusi, yang apa kata orang, gak nyata, pada mau, anehnya itu. Luar biasa. Yuk, kalau gitu kita masuk lebih dalam. Judulnya udah selesai. Saya ngasih motivasi sedikit. Apapun yang tidak dimulai hari ini, tidak akan pernah selesai besok. Setuju? Apapun yang tidak dimulai hari ini, tidak akan pernah selesai besok. Jadi kalau selesai, besok ingin selesai, mulainya kapan? Sekarang. Mulailah dari mana kita berada. Gunakan apa yang kita miliki. Lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Yuk, ulangi. Mulailah dari mana kita berada. Yang kedua, gunakan apa yang kita miliki. Tiga, lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Lakukan saja apa yang kita bisa. Masa kita nggak punya apa-apa? Kita masih punya mata, masih punya pikiran, masih punya hidung, bernafas, masih punya mulut, masih punya tangan memegang. Mulailah dari yang apa kita bisa. Bisanya mendengar, dengarkan kajian. Itu aja dulu. Karena apa kata Allah? Kunci hidayah itu ternyata mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Orang yang mau mendengar sudah membuka hidayah bagi dirinya sendiri. Ingat ya, hidayah bukan urusan Allah, hidayah urusanmu. Mau dapat hidayah atau tidak ya urusanmu sendiri. Ya, kalau tidak punya keinginan tidak akan mungkin tiba-tiba dapat hidayah. Lanjut. Bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kamu akan mati hari ini. Jadi, ya, karena kita sadar bahwa kita tidak mungkin hidup selamanya. Berarti hiduplah seakan kita mau mati hari ini. Hidup itu berarti bangun dari tidur. Gak usah mimpi terus. Seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa diri kita karena kita begitu sibuk mencoba mewujudkan ide orang lain. Tetapi orang lain dan pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan takdir kita sendiri. Kalau begitu siapa yang menentukan takdir kita? Dirimu sendiri. Orang lain, bagaimanapun bagusnya pendapat orang lain, jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yuk sekarang mulai ke dalam. Makanya Allah berjanji, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'khir. Siapa yang terbuka mata kalbunya hari ini dan bisa melunasi utangnya hari ini? Apa kata Allah? Aku ampunkan dosa yang lalu dan aku ampunkan dosa yang akan datang. Itu janji Allah. Luar biasa. Dan janji Allah itu benar. Benar ya? Benar. Tetapi harus memulai dan harus dituntun oleh orang yang sudah mengalami. Lanjut, masih motivasi. Satu-satunya hal yang akan menghentikan kita dari mewujudkan impian adalah diri kita sendiri. Setuju? Jangan merusak apa yang kita miliki dengan menginginkan apa yang kita tidak miliki. Kita itu sering merusak apa yang dimiliki karena menginginkan yang tidak dimiliki. Betul Pak? Ingat bahwa apa yang kita miliki sekarang pernah menjadi satu di antara hal yang hanya kita harapkan. Ingat. Apa yang kita miliki hari ini itu adalah apa yang pernah diharap-harapkan oleh kita. Bahkan bisa jadi yang kita miliki hari ini satu-satu yang diharapkan dulu. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan di depan kita. Masa kita tidak manfaatkan? Apa yang kita miliki saat ini yang paling besar? Nih, tubuh dengan segala kemewahannya. Betul?
Kadang-kadang saya bingung ya. Ada orang yang mau bikin usaha, tubuhnya sehat, luar biasa, itu masih mengeluh. Sudah masih punya kaki, jalan. Ketemu orang, ngobrol, jalan. Kecuali kakinya udah nggak ada. Tapi kita sering membatasi diri kita. Dan seakan-akan dirinya sudah lumpuh gitu. Padahal kaki masih ada. Yuk, mulailah dari mana kamu berada. Manfaatkan yang kita miliki saat ini. Betul? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sesederhana itu. Hidup tidak usah sempurna, tapi totalitas. Kesempurnaan ada di masa depan. Itu ilusi pikiran. Kesempurnaan itu tidak ada. Karena masa depan tidak ada. Kalau masih bingung masa depan tidak ada, naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik lagi, bayar? Itu tanda masa depan tidak ada. Gak usah pakai ilmu fisika, naik angkot, ya langsung terbukti. Yuk, sekarang saya akan buka dulu ayatnya supaya mengerti. Saya akan mulai dari Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil. Ya, ini surat ke-73. Saya tidak akan bahas dulu kenapa surat ini 73. Keren banget itu. Kalau tahu angka 7 dan 3 ini sudah itu, sudah sampai itu pada tujuan itu. Tapi nggak dibuka dulu di sini. Enak aja. Udah 73 aja dulu. Nanti kalau sudah meniti ke dalam diri tahu sendiri nanti. Nah, saya akan bahas 1 sampai 5 saja. Dimulai dengan ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Siapa? Orang. Yang berselimut siapa? Yang sedang tidur. Kalian tidur pakai bed? Kafir. Betul? Kafir dengan kafir itu sama. Artinya, kafir tutup, cuma bahasa Inggris. Kafir juga tutup, cuma bahasa Arab. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan sembarangan kalian bicara. Orang kafir itu orang masih tertutup apapun keyakinannya. Ulangi, rasakan dulu. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Kalau dihaikan jawabannya apa? Kalian. Ulangi, jawab dong. Hai orang-orang yang berselimut. Berarti masih tidur. Ini lucu ya, yang tidur bisa jawab. Coba pakai logika sedikit aja. Ya sayang pikiran ini nggak digunakan dari dulu. Makanya kan ada sindiran katanya kalau ada pameran otak dan kemudian ada tulisan Indonesia, kayaknya paling mahal harganya. Belum pernah dipakai masalahnya, masih baru. Dan katanya yang paling murah mungkin katanya otaknya orang Jepang. Tiap hari dipakai. Makanya murah. Hai orang-orang yang berselimut, ini yang dihaikan ini jelas bukan orang yang tidur biasa. Pakai nalar ya sedikit kalau ngaji. Agama itu akal dan tidak ada agamanya baik tidak berakal. Gak mungkin amat Allah menghaikan orang-orang yang tidur lorok. Bukan. Itu kalau dihaikan gak bisa jawab. Coba kalau dihaikan yang ini. Hai orang-orang berselimut. Saya jawab. Jadi jelas ya. Bukan tidur itu yang dimaksud ayat ini. Dan selimutnya pun bukan bed kafir. Tetapi selimutnya adalah ketertutupan, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu, mendandangi diri dengan kain kehormatan, seakan-akan paling hebat dan tahu, lalu di mana-mana ngasih pencerahan, pada dirinya juga bingung. Eta. Ulangi, hai orang-orang yang berselimut. Nah, sebelah sini belum jauh. Kayaknya tidur beneran nih. Yang ini udah bangun cuma sadar, masih berselimut. Masa jawab. Ini kan masalah retorika ya. Cuman kita akan ngaji kadang-kadang ya udah, ya lebih suka suara dia halus-halus, ya melengking, mahrajnya, idharnya, idghamnya, itu bagus. Tetapi itu baru belajar bahasa Arab. Belum ngaji itu. Belum. Karena ngaji itu berarti kita ngaji, namanya ngaji, mengkaji. Ini baru bolak-balik aja. Ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut. Buat siapa sih hai ini? Buat orang yang masih berselimut. Apa selimutnya?
Selimut itu adalah dinding yang kita bangun oleh kita sendiri. Bisa khayal, bisa nyata. Dinding itu yang membuat kita sulit berinteraksi dengan dunia luar. Coba, mohon maaf. Ketika seseorang merasa paling tahu, mau belajar nggak sama orang lain? Nah, merasa paling tahu itu selimut. Ngerti maksudnya? Ketika orang itu tidak membuka diri, berarti dia sedang menutup diri. Menutup diri itu berselimut. Tidak mau terbuka. Makanya saya kasih tahu ya. Begitu kita mengatakan saya sudah tahu, maka kita akan menjadi orang yang terasing. Karena apa? Kita tidak akan dapat pengetahuan baru. Makanya pantang orang-orang yang hebat itu mengatakan saya sudah tahu. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Orang-orang yang filosof-filosof yang sudah tinggi sekalipun, satu pantangannya, tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Beda dengan yang baru belajar. Ya, wah, baru belajar Iqra 1 sampai Iqra 3 aja besok sudah bikin pondok pesantren. Hai orang-orang yang berselimut, ini orang yang sedang berhalusinasi, sedang dininak-bobokan oleh ilusi, sedang melakukan aktivitas tanpa kesadaran. Yes? Apa perintahnya? Qumil laili illa qalila. Qum, bangkitlah. Qamu, berdirilah, bangunlah. Qumil laili, dari apa? Dari lail. Lail itu apa? Lail itu malam, kegelapan. Bangkitlah kamu dari kegelapan. Bangkitlah kamu dari ketidaksadaranmu. Ayat yang kedua ini tidak akan ada maknanya kalau ayat pertama belum dijawab. Kalau kita merasa tidak berselimut, kita merasa tidak dihaikan, ayat selanjutnya gak usah dibaca. Gak usah. Ini saya bacakan gak ayat selanjutnya? 2 sampai 5. Saya sampaikan? Lanjut? Ini akan saya lanjutkan kalau yang pertama dijawab dulu. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, teruskan. Karena saya khawatir saya bicara pada mereka yang sudah bangun. Bangun beneran maksudnya. Ini bangun tapi masih tidur. Qumil laili illa qalila. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Apa yang dikecualikan? Apa yang dikecualikan? Apa? Ini ayat luar biasa. Bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu apa? Tidurnya. Kalian itu lambat sekali. Makanya kalau mau ngaji dengan saya, sarapannya jus wortel sama sashimi. Ini kebanyakan nasi goreng kayaknya. Hai orang yang berselimut sudah, saya Tuhan, saya masih sombong, saya masih merasa paling tahu, saya masih merasa paling hebat, saya masih tertutup terhadap kritik, saya masih tertutup terhadap pandangan orang lain, saya merasa paling benar, saya merasa paling tahu. Itulah sasaran ayat ini. Untuk mereka yang merasa, yuk qumil lail, bangkitlah kamu dari kegelapanmu, dari tidur panjangmu, illa qalila, kecuali sedikit saja tidurnya. Masih boleh tidur sedikit. Makanya ayat selanjutnya nisfahu seperdua atau kurangi sedikit dari seperdua itu. Makanya kalian suka nisfu Sa'ban. Ini saya bahas kali ya, biar ngerti semua. Nisfu Sa'ban. Nisfu itu hanya setengah. Sa'ban, setengahnya bulan Sa'ban. Itu aja. Nggak ada yang mewah di situ. Nisfu Sa'ban itu setengah bulan Sa'ban. Kenapa diperingati? Karena habis Sa'ban mau Ramadan. Nih Sa'ban sudah habis setengah bulan, tinggal setengah lagi. Siap-siap kamu mau masuk Ramadan. Apa Ramadan? Rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah. Gitu. Harus sampai ke situ Ramadan itu. Makanya saat Ramadan tiba, setan dibelenggu. Apa artinya? Pikiran gelapmu tidak menguasai dirimu sendiri lagi. Karena yang menguasai dirimu selama ini adalah pikiran gelapmu. Itu egomu. Itu yang membuat kamu menjadi sengsara dalam hidup. Itu namanya setan dibelenggu. Paham apa tidak? Pernah mendengar kajian ini? Ya pernah sekarang. Maka
Makanya begitu Ramadan tidak, kita saum. Saum itu lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Jadi saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Berbuka maksudnya adalah berbuka mata kolbu supaya jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang kalian maksud apa? Kalian itu memang urusannya leleb. Leleb ya. Leleb dan lalap maksudnya. Ya Allah. Makan lagi, makan lagi. Takjil, takjil, tahu takjil? Apa takjil? Kolak korma. Ini yang disebut dengan ilusi. Jadi saumnya selama ilusi. Takjil itu artinya segerakan. Makanya takjil segerakan apa? Berbuka. Artinya segerakan, buka mata kalbumu, keburu mati. Itu maksudnya takjil. Baru ketawa. Sekarang semakin jelas kan kita melakukan ini selama ini tidak sadar. Imsak. Tahu imsak? Apa? Imsak, imsak. Waktu kang walalab. Mengkanton 5 menit deh. Imsak itu jadi batas dahar. Ya Allah. Imsak itu artinya tangguhkan, akhirkan. Maksudnya apa? Kalau sudah dibuka mata kolbunya, jangan tertutup lagi. Pertahankan, akhirkan, tahan, jangan kotor lagi, jangan dikotori lagi. Jiwamu itu sudah bersih, sudah pulang, jangan dihianati lagi. Tunggu sampai kamu dipanggil oleh Allah. Itu husnul khotimah karena imsaknya benar. Ya Allah. Tajil tengarti. Imsak komo maraneh teh ka mana bayar. Aduh. Kayaknya tepat ya judul ini buat kalian ya. Kumil laili illa qalila. Qalil. Banyak bangunnya. Qalil, sedikit saja tidurnya. Diizinkan nispahu, bolehlah setengah. Tapi apa? Awin kusminhu qalil. Kurangi deui atuh, tong setengah pisan. Gitu maksudnya. Pakai bahasa Sunda biar ngerti. Karena kalau pakai bahasa Arab gak ngerti kalian itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nispahu awin kusminhu qalila. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2 itu. Jadi kalau kita sudah 1/2 saja kita bangun, keren. Apalagi kurangi lagi tidurnya. Sehingga 1/2-nya nambah. Makanya di ayat selanjutnya, auzid alaih, lebihkan dari 1/2. Itu dipertegas. Kayaknya dengar kajian ini juga baru sekarang ya. Coba, keren banget ya. Bangunlah dari tidur kecuali sedikit. Artinya sedikit tidurnya. Gitu. 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2. Artinya tidurnya itu 1/2 boleh. Tapi kurangi deh sedikit aja. Berarti kan bangunnya lebih dari 1/2. Dipertegas ayat selanjutnya, auzid alaihi, lebihkan dari 1/2. Berarti artinya bangunnya sudah lebih dari 1/2. Nih saya kasih tahu, kalian kalau sudah 1/2 saja lebih sedikit bangunnya, udah keren. Wajahnya nggak mungkin gosong kayak gini. Penyakit banyak, dompet kosong. Tidur susah bangun maksudnya. Luar biasa. Bangun marah-marah. Nanti saya jelaskan kenapa orang bangun tidur marah-marah. Nanti masuk nanti. Saya jelaskan secara spiritual nanti. Nah ini dulu ya. Nah, setelah bangun baru warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi bangun itu tujuannya supaya kita baca Quran. Apa sih Quran? Quran ada 2, yang tertulis, yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis yang kita baca lebih banyak. Apa itu? Tanda-tanda Allah dalam dirimu. Dan tanda Allah dalam dirimu yang paling besar adalah ruhku.
yang Allah tiupkan kepadamu. Itu sebagai daya kehidupan dalam dirimu. Kenali, bacalah itu. Makanya kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati yang ada pada diri, saksikan saya, kita ketemu guru sejati dari dalam. Gak akan mudah dibohongi lagi orang-orang yang di luar diri kita. Nah, di Quran ada perintahnya, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus kita baca adalah kitab kita sendiri. Siapa kitab kita? Kitab itu kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Kalamullah yang sebenarnya adalah diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Namanya ruh. Tidak ada ruhmu, yang adalah ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi qalu faqaulahu sajidin. Apa hasilnya? Ini. Kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati kita, inna sanulki alaika kaulan saqila. Kami akan menurunkan perkataan yang berbobot kepadamu. Kata-katamu menjadi energi yang luar biasa. Kenapa kata-katamu tidak diturut oleh anakmu? Gak berbobot. Karena yang kamu katakan itu kamu juga tidak tahu. Yang kamu katakan kamu juga tidak sadar. Betul? Makanya harus kenal. Tadi malam Senin kemarin, saya sudah bahas tentang data diri dan kompas kehidupan. Itu baru bagian permukaan itu. Ternyata yang harus dikenali dari diri kita itu bukan diri yang batin saja. Diri yang lahir pun luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu banyak yang harus kita baca. Dan selama ini kenapa kita menderita dan hidupnya tidak menakjubkan? Karena kita tidak bisa membaca data diri kita sendiri. Akibatnya kita salah tempat. Kerja di tempat yang tidak menyenangkan. Tidak berkembang. Bisnis yang tidak sesuai dengan data dirinya. Bisnisnya bangkrut terus. Terus aja dimodali. Hasilnya nggak ada. Itulah, kalau kita punya ilmu, kita sudah tahu data diri kita, kenal diri kita yang fisiologi, yang psikologi, apalagi kenal diri kita yang spiritual. Kita punya kompas. Gak akan melenceng kehidupan. Luar biasa. Nanti itu, ya, semua harus dibaca data dirinya, terutama anak-anak kita. Biar anak kita gak sekolah di tempat yang salah. Karena mereka itu selama ini disekolahkan di tempat yang keinginan orang tuanya. Karena orang tuanya ingin anak seperti yang dia mau. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan jadi ibu bapaknya. Awas. Siapa tahu anak kita calon presiden. Malah disuruh jualan cireng. Karena ibu bapaknya tukang cireng. Saya bukan menyepelekan profesi itu. Tetapi jangan batasi. Bapak saya itu seorang buruh di perkebunan teh. Saya anak ke-7 dari 11 bersaudara. Kalau anak pertama dibeliin mainan. Anak kedua ada mainan bekas anak pertama. Anak ketiga masih beritanya nyampe. Kalau anak pertama dibeliin mainan. Anak ke-7 kayak saya. Beritanya udah gak nyampe. Tapi itulah cara semesta menyayangi saya. Saya tidak dibelikan mainan seperti anak pertama. Karena saya dikasih mainan yang lebih indah lagi oleh semesta. Dan saya nikmati sama perjalanan hidup saya. Tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua kenyataan hidup adalah kebenaran. Dan saya tidak menolak semuanya itu. Saya dari kampung saya ke Bandung, orang lain naik mobil, ada joknya. Saya naik mobil, gak ada joknya, berdiri. Itu pun dimarah-marahi sama supir truk. Hari mana yang tereka mana? Saya bilang, saya abdi teh bade ka Bandung, Pak. Iya teh geus Bandung. Data terang abdi nembe ka Bandung ayeuna. Turun maneh? Turun di Soekarno Hatta. Bingung saya mau kemana. Saya ngetok 100 pintu. Alhamdulillah. Yang ke 100 mungkin baru buka pintu. Saya menyediakan diri untuk menjadi tenaga di situ. Jadi asisten rumah tangga. Saking ingin sekolah. Gak bawa uang. Hanya bawa tas. Tas saya ada tulisan Indomie. Pegangannya adalah rapia. Baju saya cuman satu, celana jeans, cut bray. Yang kedua warnanya biru. Yang kedua batik warnanya coklat.
Udah kebayang? Bawahnya biru, atasnya coklat. Dan saya gagah kuliah. Pakai celana jeans warna biru, atasnya coklat. Panggagah nawe. Dan saya tidak merasa itu sebagai suatu penderitaan. Saya menyuci mobil 1 malam 4. Saya harus mengeluarkan kotoran burung 100 ekor. Kalau jam 11 mulai, jam 3 baru selesai. Saya nikmati semua. Saya tidak pernah memfokuskan pikiran saya pada hal buruk. Saya memfokuskan pikiran saya pada hal baik. Saya bisa tinggal di situ, saya bisa sekolah, itu aja udah saya syukuri. Dan luar biasa. Saya tidak pernah izinkan pikiran saya untuk memikirkan hal buruk. Dan saya tidak pernah menceritakan hal buruk pada siapapun. Kecuali sekarang. Ini pelajaran. Dan saya tidak menceritakan ini pada ibu saya, pada bapak saya. Karena kalau saya ceritakan kejadian saat itu pada ibu saya, bapak saja, hukum tarik-menarik berlaku. Ibu bapak saya akan berpikir buruk. Dan itu memperburuk kenyataan saya. Karena saya tahu, walaupun saya ceritakan, mereka tidak bisa menolong saya. Yang bisa menolong saya adalah diri saya sendiri. Makanya, Ma, sarang apa? Tekedah ke Bandung. Abdi mah, alhamdulillah. Mewah di Bandung. Kayak upami tos wisuda ke Bandung. Jadi baru tahu tempat kos saya setelah wisuda. Makanya ditanya, kasurna mana? Tenang kok kasur. Makanya tulangnya lurus. Sehat. Bantalnya mana? Gaduh bantal. Kenapa? Makanya kepala saya bagus. Saya sekarang kalau pakai bantal itu malah suka aneh. Jadi ternyata orang-orang yang pengen sehat sekarang malah bantalnya dibuang. Ternyata orang yang migrain macam-macam itu gara-gara bantal ketinggian. Makanya saya alhamdulillah oleh semesta tidak diberi kemampuan beli bantal. Jadi tidurnya lurus. Makanya tulang belakang saya bagus. Semua tuh baik-baik saja ya kalau kita baik pikirannya. Jadi mimpi itu apa sebetulnya? Nah, ini cerita mimpi yang agak serius nih. Kalau tadi itu mimpi dalam bahasa kita, harapan-harapan yang belum kita capai. Dan itu yang dibawa kemudian ke kuburan. Makanya jangan pernah kuburan kita itu jadi kuburan mimpi kita. Dan bagaimana caranya supaya kuburan tidak menjadi kuburan mimpi kita? Maka segera bangun saat ini juga. Setuju? Yuk sekarang sadari. Saya sholatnya masih ingatan kemana-mana. Yuk segera bangun. Saya cari ilmu itu memang tidak gampang hadirin. Saya itu, aduh subhanallah, diusir banyak orang. Saya cuma tanya gimana caranya saya supaya sholat ingat sama Allah. Murtad ya. Bingung saya. Padahal itu pertanyaan yang jujur, sederhana dari dalam diri saya. Karena ada perintah di Quran, aqimis sholat li zikri. Nabi Musa itu orang pertama yang diperintahkan sholat oleh Allah. Coba baca Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Itu peristiwanya terjadi pada Nabi Musa. Dan Nabi Musa baru bisa ingat kepada Allah setelah beliau memasuki Al-Muqaddas itu. Setelah beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu kiri kanan, baik buruk, benar salah. Dan itu yang memperbudak kita selama ini. Lampaui semua itu, dualitas itu. Baru memasuki alam suci. Namanya Al-Muqaddas itu. Tempat suci yang tua. Keren banget itu. Pernah baca surat Toha? Ya udah, saya malas nanya. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Ini mimpi serius ya, ini mimpi. Ada yang namanya lucid dreaming. Itu adalah fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi. Yang luar biasa, habis mimpi kalian bisa cerita bukan? Bukan? Berarti kan kejadian itu benar-benar terjadi. Cuman bukan di alam nyata, itu di bawah sadarmu. Dalam mimpi, pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika bermimpi. Misalnya emosi takut, ketika kalian dikejar-kejar anjing gila, ngos-ngosan, padahal lagi tidur. Emosi kita tuh terlibat. Nah makanya ini pentingnya kita tidur yang benar. Nah ilmu yang mempelajari tentang mimpi disebut oneirologi. Jadi ada ilmunya itu, ya. Mimpi terjadi pada tahap kecepatan pergerakan mata ketika tidur, yaitu ketika aktivitas otak tinggi dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Jadi sebetulnya mimpi itu akibat aktivitas otak kita tidak berhenti, padahal kita sudah tidur. Ini aktivitas otak loh. Cuman otak itu kan terbagi dua. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Bahkan ada yang namanya ya pikiran atas sadar, super sadar. Nah kalau kita belajar dari psikologi, saya menyitir pendapatnya teori Sigmund Freud. Pernah dengar kan?
Pokoknya kalau belajar psikologi pastilah kenal teorinya Freud itu. Menurut teorinya Sigmund Freud, ya, penglihatan dalam mimpi merupakan penampakan dari hasrat dan emosi yang tersembunyi. Ini secara saintifik ya. Beberapa teori lain menunjukkan bahwa mimpi merupakan tahap pembentukan memori, penyelesaian masalah, atau sekedar produk dari aktivitas otak. Sebagian orang percaya mimpi tak lebih dari sekedar bunga, ya, bunga tidur tanpa arti khusus. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Dan tentu saja ini adalah pendapat-pendapat yang berbeda ini, ya, harus kita pahami satu persatu. Kenapa orang berbicara begitu? Itu dari sudut pandang yang berbeda. Sebagian yang lain meyakini mimpi itu sebagai firasat, terjadinya peristiwa pada masa mendatang, entah itu baik maupun buruk. Bisa jadi firasat. Tapi tidurnya seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ada juga yang meyakini mimpi sebagai petunjuk spiritual yang membawa seseorang memasuki dimensi yang berbeda. Banyak sekali yang cerita sama saya sebelum dibuka mata kolbunya oleh saya, menceritakan kepada saya dia itu pernah mimpi bertemu saya berkali-kali. Sebetulnya itu sudah petunjuk spiritual itu. Petunjuk spiritual, ya. Itu. Yang sebetulnya pertemuan itu apakah nyata? Nyata. Tetapi di alam spiritual. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan. Yuk kita lihat dulu sini. Ini otak kita, perhatikan. Otak itu buatan Allah. Tapi pikiran bukan buatan Allah. Pikiran yang diinstalkan ke otak itu buatan lingkungan. Jadi otak kita dulunya bersih itu. Cuman program yang diinstalkan ke otak kita, ke hardware kita, softwarenya buatan lingkungan. Seperti ini. HP ini hardware namanya. Dan tidak bisa berfungsi kalau tidak ada aplikasi, software. Makanya supaya ini berdaya, diinstal ke sini namanya software. Ada Google Maps, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Facebook, itu semua adalah aplikasi namanya. Nah, ketika di situ ini jadi berdaya. Sama. Apa aplikasi yang diinstalkan di otak kita? Tergantung lingkungan. Itulah bahayanya ketika kita hidup di lingkungan di mana menginstalkan sesuatu yang buruk. Ada orang yang hari ini susah cari uang karena dari kecil pernah mendengar kata-kata cari uang itu susah, cari uang itu susah. Berkali-kali ibu bapaknya bicara begitu setiap hari, masuk alam bawah sadar, itu menjadi identifikasi diri. Makanya orang yang kayak gitu harus dirubah apanya? Tidak cukup dia dirubah nasibnya dengan cara diberi pekerjaan, tapi harus dirubah dulu program bawah sadarnya. Itulah harus ketemu orang yang ahli. Saya bisa baca itu alam bawah sadarmu. Dan saya bisa ganti itu program yang tidak bagusnya itu. Makanya orang tua seperti kita mulai sekarang kalau bicara sama anak, nah hidup itu mudah dan menyenangkan. Daripada hidup itu susah dan penuh perjuangan. Ya sudah, ketika besar anaknya hidupnya susah dan penuh perjuangan. Iya, cicil sepeda motor aja nggak kebayar. Karena alam bawah sadarnya masih merekam itu semua. Dan itu namanya long term memory. Memori jangka panjang. Yuk lihat saya semuanya. Sekarang kita ini sedang berada di otak, gelombang otak namanya beta. Ini sedang terbangun. Nah, ketika di gelombang otak beta, maka hormon yang dihasilkan oleh otak kita, ini ya, terutama yang bernama pineal gland, itu namanya hormon serotonin. Dari mana hormon serotonin ini bisa dihasilkan? Ini. Sumber utama energi alam semesta yang paling besar itu adalah energi matahari. Makanya begitu sinar matahari masuk sedikit aja ke rumah kita, sedikit saja walaupun baru fajar, sel-sel saraf optik mata kita itu bisa menangkap gelombang elektromagnetik cahaya tampak dari sinar matahari itu berupa foton, berupa optik gitu. Nah, sel saraf otak kita itu mendorong ya energi yang berupa foton atau gelombang elektromagnetik cahaya itu masuk ke pineal gland. Nah, di pineal gland kita di sini diolah dia menjadi sinyal listrik. Ketika diolah menjadi sinyal listrik, maka dia akan menghasilkan yang namanya zat neurotransmitter yang disebut dengan serotonin. Nah, serotonin itulah yang membangunkan kita. Sehingga kita masuk ke gelombang beta. Bangun. Ketika bangun, mulai kita beraktivitas. Nyapu, macam-macam. Itu serotonin. Makanya semua aktivitas di bawah, di alam sadar, pikiran sadar, itu karena hormon serotonin. Ketika matahari tenggelam, hari sudah mulai gelap. Sinar matahari tidak intensitasnya berkurang. Sel saraf optik kita mulai tidak bisa menangkap lagi energi gelombang elektromagnetik. Apa yang terjadi? Yang terjadi, tidak ada lagi sinyal yang disampaikan ke pineal gland. Maka pineal gland akan berubah susunan kimianya. Dan saat itu dia menghasilkan yang disebut dengan hormon melatonin. Makanya begitu hormon melatonin sudah datang, maka kita mulai terkantuk. Masuklah kita ke kondisi gelombang alfa. Itu yang disebut dengan kondisi hipnosis.
Bahkan di situ sebetulnya kalau kita mau nasihatin anak itu bagus. Ketika anak mulai tidur, nasihatin, bicara aja pada dia. Itu kondisi alfa itu. Konsep penerimanya kuat, tidak ada penolakan. Ada seorang ibu, mohon maaf, saya tidak ceritakan identitas. Jadi dia itu punya anak laki-laki, dan pada saat dia itu punya anak yang laki-laki ini, dia tidak menghendaki kehadiran anak itu. Dan kemudian dia berusaha untuk menggugurkannya. Ternyata niat itu terekam oleh anak. Jadi anak ini ketika lahir nakalnya luar biasa. Kemudian saya panggil ibunya dulu. Saya tidak panggil anak. Dia mengeluhkan itu pada saya. Ayah, kenapa anak saya begini amat? Kalau bicara itu menyakitkan sekali. Saya cuma bilang begini, tidak ada yang datang kepada kamu kecuali kamu yang mengundang. Kemudian saya hipno, saat masuk ke dalam. Ternyata ketemu. Masalahnya adalah saya bilang, kamu pernah mau menggugurkan anak ini? Wah, nangis. Padahal anaknya sekarang jadi anak yang pintar. Cuman ya itu, kalau bicara itu menyakitkan. Dan itu adalah hukum karma. Hati-hati. Kemudian gimana solusinya? Oke, solusinya gini. Ketika anak mau tidur, kamu bicara. Bicaralah. Minta maaf, ibu pernah melakukan itu. Hanya 2-3 kali bicara, anak itu berubah. Tanpa dinasihati apapun. Dia menjadi anak yang hormat, bahkan sangat sayang pada ibunya. Itulah hebatnya keajaiban alam bawah sadar. Kalau kita tahu ilmunya, tahu cara masuknya, kita bisa self-hypnosis. Keren. Makanya belajar agama itu harus luas pengetahuannya ya. Harus luas. Paham ya? Jangan cuma kata orang, kata itu, kata Pak Ustadz, kata dia juga kata orang lagi. Wah. Iya, maaf ya. Lah yang ngasih ceramahnya bermasalah, yang diwariskan apa? Ya masalah. Like attracts like. Karena manusia itu punya yang namanya cermin saraf. Kita mencerminkan semua ya dia lakukan. Ya. Saya pernah datang ke sebuah tempat, ya sebut aja pesantren. Semua di pesantren itu, guru-gurunya itu istrinya lebih dari 1. Saya kaget. Oh ternyata memang di puncaknya juga begitu. Jadi itu namanya cermin saraf itu, ya. Karena manusia itu cenderung melakukan apa yang dilihatnya. Apalagi yang melakukan figur otoritas, yang dianggap suhu gitu. Wah itu bahaya. Tanpa ngomong pun sudah diturut itu. Itu bahayanya karena secara psikologis figur otoritas itu apapun yang dikatakan gampang untuk ditiru. Hati-hati kalian di rumah tuh figur otoritas. Ketika mau ada anak bilang, "Pak, tadi saya di jalan ketemu sepeda motor bagus." Wait, di mana? Dah harga saya jam. Ini yang ketawa paling kencang kayaknya rumah saya. Kenapa sih tidak mengatakan, nanti kamu kerja di tempat yang bagus, pasti kamu bisa beli. Kenapa sih tidak itu yang dikatakan? Jangan dibatasi. Allah yang maha kaya dengan pikiran sempit kita. Iya. Saya kalau anak bicara apapun, di-yes-kan aja. Iya, nanti kamu. Anak saya yang paling besar. Dulu waktu kecil sering saya bawa ke tempat-tempat kajian, mobilnya itu kan Alphard semua. Kecuali mobil saya. Kijang, yang kotak itu, mewah. Sering mogok. Nyicil lagi. Dia cerita sama saya, kok mobil ayah paling jelek di sini? Iya, anak paling jelek mobil ayah. Nanti ayah juga bisa beli, kayak itu mobilnya. Teteh mah nanti kalau besar mobilnya pengen Alphard. Kamu pasti bisa beli. Maaf ya, bukan maun. Sekarang dia beli, bisa beli. Iya, lihat ibu-ibu pakai tas, ya maklum. Saya dulu suka di kajian-kajian begitu, yang tasnya seragam. Dulu. Karena dulu saya masih menyeragamkan orang. Saya belum tahu keunikan orang dulu. Makanya semua orang dianggap sama oleh saya. Sekarang enggak, ya. Udah sadar. Jadi ada yang Hermes, ada yang Louis Vuitton. Ya, macam-macam. Anak saya bicara, ya nanti teteh Pak, tasnya pengen begitu. Itu kan 2M, 1M. Ya toh? Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali teteh nanti bisa beli. Sekarang dia jualan tas. Ya, jadi penjualnya. Ya, jadi pakai kan tiap hari ganti-ganti. Jadi semua itu ternyata penentu takdir itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, pineal gland ini terbuat dari zat yang namanya kristal piezoelektrik. Nah, ini agak ilmiah dikit ya. Jadi piezoelektrik itu kalau dia dapat tekanan sedikit saja, dia itu berubah, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi mekanik bisa dirubah menjadi listrik secara otomatis.
Gitu. Saya kemudian pernah terlibat riset piezoelektrik. Jadi suatu zat yang kalau dikasih tekanan itu dia akan menghasilkan listrik. Nah kalau di laboratorium saya sering buktikan kepada mahasiswa. Misalkan gini, ini tembaga, ini besi, saya keling aja di ujungnya. Kemudian saya bakar pakai lilin, kemudian diukur beda potensial di ujung-ujung kawatnya. Itu bisa menimbulkan tegangan listrik. Itu yang namanya termokopel itu. Jadi di alam ini banyak sekali sebetulnya. Kalau kita mau gaul ya, mau belajar. Tapi kalau kita selalu mengatakan saya sudah bisa, dah selamat tinggal. Dalam kebodohan maksudnya. Nah hebatnya gini ya. Kalau kita olah napas, nih olah napas. Ketika olah napas, di tulang ekor itu ada yang namanya cerebrospinal. Cerebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor yang kalau kita bernapas dia naik ke atas lewat tulang belakang sampai di pangkal otak sini. Di pangkal otak ini masuklah cairan itu pada pineal gland. Dan pineal gland mendapatkan tekanan sedikit saja. Itu dari olah napas itu apa yang terjadi? Pineal gland itu menghasilkan sebuah hormon yang sangat luar biasa. Namanya melatonin. Wah keren. Suka olah napas? Saya malas menanya kalian tuh. Baca ini enggak, tahu ini enggak, takjil aja salah. Takjil jadi kolak, candil. Udah berapa tahun sih kalian itu memasuki bulan Ramadan? Karena di sini itu tidak ada curiosity, tidak ada rasa ingin tahu. Akibatnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya sebelum tidur berdoa. Kalau orang tua saya ngasih doanya begini dulu. Mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Turu ojo lali. Badan turu ati tangi. Roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, istirahatkan nur insaniku beberapa saat dan kembalikan jam berapa? Mau nonton Piala Dunia. Balik gitu. Mau nonton Piala Dunia aja balik gitu. Apalagi mau tahajud. Nah, oleh karena itu, lihat saya semua. Ketika ruhku ditiupkan ke sini oleh Allah, ketika tubuh sudah sempurna, maka ruhku itu wujudnya adalah nur. Nah, nur itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama disebut nurullah. Itu nurullah itu adalah alam ahadiyah. Itu adalah martabat batin yang pertama. Allah yang ngawang-ngawung sebelum dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah bermanifestasi. Maka lahirlah yang namanya Nur Muhammad, cahaya terpuji. Jadi cahaya terpuji sebetulnya dia juga manifestasi. Disebut martabat alam batin yang kedua. Yang ketiga namanya Nur Insan, cahaya insan. Disebut martabat alam batin yang ketiga. Itu disebut 3 martabat batin. Nah Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa. Nah saat kita tidur, jiwa kita keluar. Kemana? Tergantung kualitas jiwa. Kalau jiwanya itu suci, bersih, jujur, ya tidak terkotori, dia akan masuk alam-alam tinggi. Ketemu para wali, para rasul, para sunan. Nah di pertemuan itu dia berinteraksi, sehingga dia mendapatkan energi tambahan untuk kesadarannya. Tapi yang jiwanya kotor, pembenci, pemarah, baperan, jiwanya kotor ketika tidur, dia memasuki alam-alam rendah. Ketika masuk alam rendah, dia berinteraksi dengan energi rendah. Ketika dia masuk, coba bangun tidur, kepala pusing, kemurungsung, marah-marah. Kalau kalian masih seperti itu tidurnya, itu tanda bahwa jiwamu kotor.